dasar konseling, yaitu diantaranya 1. Memimpin atau leading, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling bisa tercapai. 2. Fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada umumnya, dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. 3. Konfrontasi, yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. 4. Menjernihkan atau clarifying, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. 5. Memudahkan atau facilitating, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Yang keenam yaitu diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5-10 detik komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. 7. Memberi nasihat, yaitu pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. 8. Merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan, action, perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien. Yang 9. Menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut diantaranya yaitu 1. Bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan. 2. Memantapkan rencana klien. 3. Pemahaman baru klien. Dan yang terakhir yaitu pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya. Jika dipandang masih perlu, dilakukan konseling lanjutan. 3.
3. Sebenarnya kami kadang masih suka ngeluh, bukannya kurang bersyukur ya Mbak. Kalau dalam soal HP paketan itu tuh kayak kurang menjamin gitu Mbak. Soalnya kan namanya kita hidup di yayasan, jadi kan mengikuti peraturan. Jadi ya gitu, kita maksudnya yang namanya kita pengen keluar secara baik-baik, jadi ya kita mengikuti peraturan ya. Kita harus mematuhi ya. Satu HP untuk bertiga, satu paketan internet di cateringnya untuk 4 HP lain kayak gitu. Terus ya kita sering ngeluh gitu di belakang ngedumel gitu, rasa kayak kesel, tapi mau gimana lagi, namanya kita hidup di panti ya mengikuti peraturan. Terus kalau untuk masalah transportasi kan ada sekolah ulang juga kan, Ya. selama mesti 1 minggu diulang dari kelas ini atau satu kelas berapa kloter gitu itu gimana? Itu kalau masalah soal transportasi itu di sini menyiapkan, cuman kalau kita minta tolong diantarin pakai motor, nanti uang naik bis kita dipakai untuk isi bensin. Terus kalau kita naik bis itu satu anak cuma 4.000 pulang perginya. 3. Sebenarnya Mbak, selain soal kendala HP, transportasi, paketan, saya lebih khawatir ke arah nilai saya. Soalnya kan di pandemi ini kan kita online, jadi otomatis ujian soal bisa disalin, dan apa yang belajar sama yang googling itu bisa terkalahkan sama yang googling. Jadi saya khawatirnya kalau apa ya, nilai saya tuh bisa turun drastis, dan karena bisa dibilang saya kan ya di rumah agak saya agak khawatir karena apa, yang googling lebih menang, lebih unggul, apa, jadi sehingga yang belajarnya lebih serius itu terkalahkan gitu. Bukan saya sombong atau gimana, saya anaknya sedikit berprestasi gitu, jadi saya sangat khawatir karena saya takut gitu mengecewakan pengasuh saya, keluarga saya, kalau nilai saya itu masih ada yang di bawah 8 gitu, atau ada, apalagi saya sendiri pribadi itu sangat lemah dalam matematika gitu. Kalau pelajaran online gitu gurunya cuma ngasih materi nggak jelasin, itu di batin saya tuh wah susah gitu. Kadang googling juga nggak ketemu, terus minta tolong teman juga, teman lebih bobrok gitu, lebih rusak, jadi ya kayak gitu. Karena kan kita tatap muka aja belum paham sama materinya, apalagi online seperti ini ya, lebih ke bingung, kadang lebih bingung sama materi yang harus disampaikan dia. Selain itu untuk teman-teman yang lain sama juga ya seperti itu ya. Iya. 3. Ya sekiranya segitu aja Mbak, saya mau apa cerita dan ngobrol sedikit dari 3. Karena kamu tinggal di panti ya, poin pertama itu adalah sabar dan mentaati peraturan. Boleh mengeluh sesekali karena kita juga manusia, tetapi di samping kita mengeluh, jangan lupa Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, di samping kesulitan pasti ada kemudahan, di samping kesulitan pasti ada kemudahan, sampai diulang 2 kali, dan Allah itu selalu memberikan kebutuhan kamu, bukan keinginan kamu. Itu mungkin hasil dari Mbak Putri, semoga bermanfaat. 3. Terima kasih banyak Mbak Putri buat sarannya, nasihatnya. Pasti saya 3. akan berusaha menaati peraturan, terus berjuang, belajar, terus tidak banyak mengeluh karena orang-orang yang baik. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.